Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ervan Andira dengan NIM akhir 18 ingin melakukan penjelasan ulang untuk example 5.2, 5.7, 5.8, dan 5.9 dari buku Smith Vanes. Pertama, kita ke example 5.2. Di sini kita disuruh membuktikan rumus T2 per T1 sama dengan P2 per P1 gamma min 1 per gamma itu delta S-nya sama dengan nol. Kenapa proses ini bisa terjadi? Pertama, proses ini isentropik. Isentropik itu terjadi ketika prosesnya ini adalah reversible dan terjadi secara adiabatis. Pertama, kita telaah dulu dari proses adiabatis ini. Proses adiabatis ini adalah tidak adanya perpindahan panas, maka Q-nya sama dengan nol, sehingga dq-nya sama dengan nol. Lalu, step keduanya, di hukum termo 1 untuk proses reversible di mana D min ds sama dengan d Q ref ini adalah reversible per T. ds sama dengan 0 per T, delta S IG sama dengan 0. IG ini adalah ideal gas. Jadi gas ideal. Nah, kita substitusi kebersamaan 5.10 yang ada di Smith-Vanes, di mana delta S sama dengan integral Cp ideal gas per R ini ada tetapan Avogadro, dt per T min integral dP per P. Nah, lalu delta S sama dengan ini tuh kita masukin integralnya itu batasnya di T1 dan T2-nya sama seperti sebelumnya. Lalu delta S sama dengan Cp ideal gas per R sama dengan ln T T1 T2 dikurang ln P P1 sampai P2. Nah, delta S ini kita asumsikan nol seperti yang di soal tadi. Lalu Cp sama dengan CPIG sama dengan per R dikali ln T2 per T1 dikurang ln P2 per P1. Lantai 2 per T1 kita pindah ruas ke kiri, jadinya sama dengan CPIG per R kali ln P2 per P1. Nah, kenapa proses ini bisa sampai sini? Bisa diperhatikan ini sifat dari ln A min ln B itu sama dengan ln A per B. Jadi R sama dengan CP min CV, R sama R per CPIG sama dengan CP min CV per CP. Nah, habis itu 1 min CV per CP. Ini CV per CP-nya ini kita sederhanakan lagi. Lalu yield itu kan, yield gamma itu adalah CP per CV. Maka 1 per gamma sama dengan CV per CP kebalikannya. Jadi 1 min 1 per gamma. Nah, ini dibentuk lagi pecahannya jadi gamma min 1 per gamma. Nah, jadi disubstitusin ke soal. Lalu sebelah kiri len, sebelah kanan juga len. Nah, ini dieksponensialkan jadinya pangkat gamma min 1 per gamma. Jadi terbukti kalau delta S-nya ini memang sama dengan nol. Dan proses ini terjadi karena ada dua syarat yang perlu diulang, yaitu reversible dan adiabatis. Selanjutnya kita ke example 5.7. Di sini diketahui 1 mol gas nitrogen dalam kondisi awalnya itu suhunya 800 Kelvin, lalu tekanannya 50 bar. Untuk kondisi akhirnya itu suhunya 300 Kelvin, tekanannya 1,0133 bar, tekanan dan suhu lingkungan. Ditanyanya berapa kerja maksimum yang bisa didapatkan dari proses ini. Nah, kerja maksimum itu kenapa ditanya kerja maksimum? Kerja maksimum itu dapat terjadi atau diperoleh kalau prosesnya itu reversible sempurna, artinya nggak ada perubahan E. E ini melambangkan energi. Nah, untuk rumus gas ideal itu kita dapat di sini W ideal sama dengan delta H min T delta S. Di mana T-nya itu 300 Kelvin. Kenapa 300 Kelvin? Karena anggapan ini T ini adalah suhu lingkungan. Lalu delta H IG ideal gas sama dengan integral T1 T2 CPIG dt. Lalu CPIG-nya ini diganti jadi A plus BT plus DT pangkat min 2. Nah, Nah, A plus BT plus DT min 2 ini itu tuh rumus rumus dari 5.10 juga ya dari buku ya. Jadi CP-nya itu diganti sama ini. Nah, selanjutnya ini kita integralkan integral A terhadap DT itu A ini kita anggap konstanta ya jadinya AT. Nah, BT integral BT terhadap DT itu BT kuadrat per 2 dan D juga dan seterusnya. Nah, ini batasnya dari 300 sampai 800.
dapat dari 300 sampai 800 karena itu kondisi akhir ke kondisi awal. Kondisi awal kan 800 dan kondisi akhir itu 300. Nah, selanjutnya bukan merahnya. Selanjutnya itu eh, parameternya itu N2 dari tabel. Dapat nilainya ini 300 buat nilai A, B, dan D-nya ini udah ada di tabelnya di buku Smith Vanes. Nah, jadinya delta H sama dengan kita substitusi nilainya 3,28 untuk A, untuk B-nya di 0,0006, untuk D-nya di 0,04 kali 10 pangkat 5. Nah, nanti didapat delta H-nya itu di negatif 15,06 Joule per mol. Nah, ini negatif ini artinya itu melepas energi untuk delta H-nya. Selanjutnya kita hitung delta S-nya. Delta S-nya itu integral T1, T2, Cp ideal gas, dt per T. Ini untuk variabel suhu yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, integral sebelah ini dipengaruhi oleh tekanan. Rumusnya ini sama seperti sebelumnya. Nih, yang example 5.2, kita pakai yang ini juga untuk mencari nilai dari S-nya ini, delta S-nya maksudnya, entropinya. Nah, sama seperti integral tadi, kita tinggal substitusi. Untuk yang R-nya itu len P1 per P2, P1 per P2 per P1, maaf. Nah, ini udah ada ya, 50 bar, 1,03, tinggal disubstitusi. Nah, setelah disubstitusi, suhunya 300, suhu lingkungan, habis itu bawahnya suhu kondisi awal, lalu kita masukin CP ini 29,1, ini tuh tetapan ya, tetapan dari tabelnya 8,31414 juga tetapan Avogadro R nilai tetapan, tinggal kita substitusi dapat delta S-nya itu 3,042 Joule per mol. Nah, jadi tinggal kita balik ke rumus yang W ideal ini, nanti kita dapat di mana W ideal sama dengan delta H min T delta S. Nah, delta H-nya udah dapet, habis itu T-nya pakai T yang lingkungan, berarti yang kondisi akhir 300 Kelvin, lalu masukin delta S-nya, dapat di sekitar sebenarnya 15,9, tapi saya bulatkan ke negatif 16 Joule per mol. Nah, negatif lagi tandanya, ini karena ini kerja, ini bukan melepas, tapi sistemnya itu melakukan kerja ke lingkungan dari sistem ke lingkungan. Nah, oke. Selanjutnya, example 5.8. Oke, di example 5.8 ini, perintahnya itu melakukan pengulangan example 5.6, tapi menggunakan persamaan kerja ideal. 5.6 kita balik dulu. 5.6, oh, yang sebelumnya ya. Oke, berarti, eh, sorry. Kita mulai dari 5.6. Nah, diketahui di soal 5.6 itu 1 kilo uap air adalah keadaan awalnya, di mana keadaan awalnya itu saturated steam 100 derajat Celcius, lalu keadaan akhirnya itu liquid water 0 derajat Celcius. Jadi ada dua keadaan. Lalu kerja maksimum cukup mengoperasikan kulkas Carnot. Ini yang ditanya. Membuang panas 2000 kilojoule pada suhu 200 derajat Celcius, mengambil air panas dari air dingin pada 0 derajat Celcius. W ideal sama dengan delta H min T delta S. Ini pakai rumus kerja ideal lagi, seperti poin 5.7. Nah, kita cari dulu, diketahui, oh delta H-nya udah diketahui, negatif 2676 kilojoule per kilogram, delta S-nya juga udah diketahui, negatif 7,355. Ini dari data 5.6, soalnya kita cuma melakukan pengulangan, tapi dengan rumus kerja ideal. Oke, kita cari W idealnya, tinggal disubstitusi, ini T-nya kita pakai di 0 derajat Celcius. Pakai T lingkungan, berarti keadaan akhir lagi, seperti sebelumnya. Ini sebelumnya juga keadaan akhir kan, makanya di 300 Kelvin. Nah, ini keadaan akhirnya di 0 derajat Celcius. Di convert ke Kelvin dulu, jadi 0 derajat Celcius itu sama aja 273 Kelvin. Jadi dapat di negatif 666,9 kilojoule per kilogram. Nah, sistem melakukan kerja keluar lingkungan, tandanya minus. Lanjut, kita cari QH-nya sama dengan W ideal, TH per TH min TC. Ini rumusnya dari buku Smith Vanes juga, cuma saya langsung tulis aja. Tinggal kita balik.
ya dari yang karena yang ditanya itu itunya kita balik biar diketahui nilai W idealnya. Nah, dibalik jadinya 2000 ini dari membuang panas 2000 kilojoule pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, berarti kita dapat nih W yang dibutuhkan itu di 845,6 kilojoule. Nah, kita punya data yang kita peroleh dari suhu sebelumnya sama delta H dan delta S sebelumnya itu dapat W-nya itu di 66,9. Nah, W tersedia itu harus lebih besar daripada W yang dibutuhkan. W ini kerja sama dengan baru cukup, baru sesuai untuk mengoperasikan kulkas Carnot secara maksimal di mana ingin membuang panas pada 2000 kilojoule pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, karena W yang tersedia ini kurang dari W yang dibutuhkan untuk membuang panas 2000 kilojoule ini, jadinya nggak akan cukup. Jadi nggak akan benar-benar bisa. Kesimpulannya ini saya tulis, Pras ini tidak cukup menjalankan kulkas yang bila membuang panas 2000 kilojoule karena kerja yang dihasilkan kurang dari yang dibutuhkan. Gitu kesimpulannya, Bu. Oke, next ke untuk soal 5.9 saya pakai PPT ya Bu karena datanya banyak, ada grafik juga. Oke, ini soal 5.9 tentang heat exchanger, penukar panas. Jadi ada dua jenis heat exchanger yang akan dibandingkan. Ada case 1 dan case 2. Case satunya itu concurrent flow, aliran searah. Fluida panas dan fluida dingin mengalir searah kiri ke kanan. Kedua fluida masuk dari kiri, keluar di kanan. Case 2, counter current flow, aliran berlawanan. Fluida panas mengalir dari kiri ke kanan, fluida dingin mengalir dari kanan ke kiri, berlawanan arah. Ya, dua case. Nah, pertanyaan di example 5.9 itu, mana yang lebih efisien? Berapa loss work atau kerja yang terbuang untuk masing-masing? Ini maksudnya itu, mana yang lebih efisien antara case 1 atau case 2, lalu loss work dari case 1 dan case 2. Ini yang diketahuinya dari example 5.9 ada kondisi awal untuk hot stream, suhu masuk itu kita simbolkan TH1, suhu keluar TH2, laju alir, N, N dot C, cold stream, TC1, C ini cold, H ini hot, begitu. Kalau untuk cold ini TC2 dan N dot C-nya ini nggak diketahui, tapi kita pakai asumsi. Asumsi itu CP-nya itu 7R/2. Nah, ini R-nya kita bilangan tetapan, jadi udah saya hitung hasilnya itu 29,1 Joule per mol Kelvin. Untuk TA ini suhu lingkungan sama dengan 300 Kelvin, asumsinya tidak ada pertukaran Ki sama dengan tidak ada pertukaran. Maksudnya pertukaran Ki sama dengan itu panas. Berarti tidak ada pertukaran panas, lalu steady flow, steady state. Jadi input sama dengan output tidak dipengaruhi oleh waktu, tidak ada perubahan terhadap waktu. Maaf. Lalu perbedaan T-nya itu asumsinya itu 10 Kelvin. Ini perbedaan T ini untuk melihat di grafik A yang ada di buku Smith Vanes. Jadi asumsinya itu 10 Kelvin. Oke, ini grafiknya yang nanti kita pakai. Nah, disediain persamaan yang digunainnya itu ada tiga persamaan. Persamaan A, energi balance, N dot HCP, TH2 min TH1, bla bla bla. Ini persamaan B, total entropy change, persamaan C, loss work. Ini ada di buku Smith Vanes tiganya. Ini tiga-tiganya akan kita gunakan. Nah, kita bahas dari ini dulu, case 1. Maaf Ibu, ini lupa saya potong yang diketahuinya. Jadi kita pertama ngitung case 1 dulu. Kita lihat grafik. TH2 min TC 2 sama dengan 10 Kelvin, asumsi selisihnya. Nah, 10 min 350, TC2-nya itu kita dapat di 340 Kelvin. Di sini. Asumsinya di sini. Berarti kita dapat di sini. Yang grafik A, ya, yang grafik A. Oke, dapat. Nah, habis itu kita masukin deh ke persamaan A. Ini langsung aja ya, soalnya karena terlalu panjang. Ini kita balik lagi ke persamaan A. TH2 min TH1, ini 1 untuk N dot HCP-nya. 350 kurang 400, TH2 min TH1, ini TH2 350, ini 400, tambah 340. 340 ini TC2 kita, ini
yang kita sebelumnya kita hitung di langkah pertama dapat 340 dikurang 300 DC satunya diketahui. Nah, hasilnya tuh ini sama dengan nol karena ini tuh kita tuh steady, jadi sama dengan nol. Ya, enggak maaf. Ini tuh karena Q-nya sama dengan nol, tidak tidak ada perubahan panas. Ya, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut. Oke, nanti kita dapat persamaan N dot C per N dot H sama dengan 1,25. Ini rasionya. Lalu kita menghitung delta S totalnya. Caranya pakai yang persamaan B. Kita balik delta S dot IG sama dengan TS sama dengan N dot HCPIG. Ini kita masukin. Nah, ini ada dua, sebenarnya ini dua kok kita masukinnya dua kali. Ini untuk kondisi satu, kondisi dua. Yang ngebedain itu cuma di TH2, TH1 sama TC2, TC1-nya aja. Jadi di kondisi satu kita dapat jawaban itu delta S-nya itu di negatif 3,885. Ini datanya kan udah ada ya. Pakai yang case satu dulu, yang case 2 kita abaikan. Eh, yang datanya itu kita masukin ke rumus ini. Yang pertama ini kondisi awal. Kondisi awal itu yang hot stream. Ya, maksudnya bukan kondisi awal, tapi eh, case satunya itu di hot stream. Kondisi satu tuh untuk hot stream, kondisi dua itu untuk cold stream. Kita masukin, dapat nilai ininya di negatif 3,885 wa- W per K, work per Kelvin. Kondisi duanya 4,5, kita jumlah, dapat delta S-nya. Delta S total dari dua kondisi itu 0,667 Joule per Kelvin second. Nah, kita sekarang hitung W loss-nya. Nah, untuk menghitung W loss, kita pakai lagi persamaan C yang udah disediain dari buku. W loss sama dengan TA suhu lingkungan, delta SIG. Ini delta SIG kita udah punya, pakai yang ini dari persamaan B sebelumnya kita hitung. Tinggal dimasukin doang 300 Kelvin, asumsi kita ingat di TA-nya 300 Kelvin, eh, dikali dengan delta SIG-nya 0,667 dapat W-loss-nya 200,1 Joule per second. Nah, sekarang kita ke case 2. Nah, yang sebenarnya case satu sama case 2 ini hampir sama banget, yang ngebedain cuma di nyari TC-nya. Ini kan sebelumnya TC2-nya pakai TH2 350, ya kan, pindah ruas jadi negatif ya. Nah, sekarang ini kita pakai yang TH1 400. Jadinya TC2 kita sekarang yang kondisi kedua itu 390 Kelvin. Nah, kita balik lagi kayak sebelumnya persamaan A, kita masukin yang ini N dot delta CH. Cuma bedanya kali ini TC2-nya itu kita pakai di berapa ini? 390 Kelvin. Nah, nanti dapat hasil persamaan A-nya itu di 0,556. Nah, setelah dapat ini, kita pakai buat di persamaan B lagi seperti sebelumnya buat nyari delta S total. Ini mohon maaf ya Bu, hasil scannernya kurang jelas. Oke, nah, delta S. Nah, ini kan dapat ya ininya sama ininya, tinggal kita substitusiin. TH2, TH1-nya ada yang ini sebelumnya, tapi untuk TC2-nya ingat kita pakai yang ini, yang 390 Kelvin bukan yang 340 karena ini case 2. Dapat nanti delta S kondisi satunya negatif 3,885, kondisi duanya 4,241. Kita jumlah lagi seperti sebelumnya dapat di delta S-nya itu 0,356 Joule per Kelvin per second. Nah, yang keempat kita tinggal pakai persamaan C lagi buat nyari W loss-nya itu di 300 kali 0,356. Nah, sama dengan 106,7 Joule per second. Nah, kita udah dapat W loss dari case satu case 2, udah dapat delta S dari case satu case 2, sama udah sih. Nah, kalau udah kayak gini, oh ya, untuk yang 390 Kelvin itu ini grafiknya ya, ada di sini. Naik grafik B bisa dilihat, selisihnya 10 derajat, 10 Kelvin. Ini dari 400 ke 350 ada di TH1 TC2 ada di grafik. Maaf lupa di mention. Nah, karena udah dapat yang kita mau, sekarang kita balik lagi coba ke yang ditanya.
Yang ditanya itu mana ya? Oh, mana yang lebih efisien? Yang lebih efisien kita lihat berapa loss work. Yang lebih efisien gampang kita lihat dari ini aja. Loss work yang paling besar loss worknya itu di case satu. Berarti yang paling efisien itu yang cold stream. Kenapa? Karena kerja yang terbuangnya itu lebih sedikit daripada yang case case satu. Jadi case 2 ini wear itu lebih dikit. Jadi kalau kerja yang kebuangnya itu lebih dikit, berarti kan itu lebih efisien ya. Jadi yang lebih efisien itu case 2. Nah, kan pertanyaannya lagi berapa loss kerja masing-masing. Ini kita udah dapat ini hasilnya. Loss kerja untuk case 1 200,1 joule per second, untuk case 2 di 106,7 joule per second. Nah, cukup sekian dari saya, penjelasan example dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.